القائل والصلاة والسلام على سيدنا محمد مولى بلال البدر المتلال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحبه وآله. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat, hidayah dan taufiknya hingga Allah taala izinkan kita bertemu dalam pertemuan pertama dalam kajian bulanan insyaallah. Di sini kita akan bersama mengkaji, memahami, merenungi suatu ilmu yang mana ilmu ini sebenarnya sangat-sangat penting ya Pak. Namun sangat jarang dikaji. Kalau seandainya kita mengkaji tentang Rasulullah SAW, dari segi dia berartinya, maka seringkali kita mendengar ilmu sirah. Ilmu sirah adalah ilmu peristiwa-peristiwa, ilmu yang membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Itu ilmu sirah. Ada lagi ilmu hadis, ilmu yang lebih dekat dalam pembahasan perkataan Nabi SAW ataupun perbuatannya baginda, ataupun keadaan-keadaan baginda SAW. Ada ilmu hadis, namun ada ilmu yang tidak kalah pentingnya, bahkan itu sebenarnya lebih penting daripada ilmu sirah itu sendiri. Dan ini termasuk daripada ilmu hadis sebenarnya, ikhwan. Adalah syama'il, Karena syama'il ini mungkin dikatakan sebagian ikhwan agak aneh. Syama'il artinya apa syama'il? Kalau diartikan secara bahasa, syama'il yang syamilah artinya khoslah, suatu sifat ataupun kriteria. Bagaimana sifatnya Nabi Muhammad SAW? Yang mana ini membahas sifat lahiriah dan juga sifat batinnya ya ikhwan. Kalau dalam pembaca semua mendengar, kalau nggak kenal maka sayang, ya kan? Bagaimana kita mau mengenali sosok Rasulullah SAW? Seringkali kita membaca maulid, ya kan? Ada biasanya di 2 fasal terakhir namanya fasal syama ya, baik pun itu maulid tiba ataupun maulid sintiqro, yang sangat-sangat ringkas, yang sebenarnya itu adalah ilmu yang tersendiri namanya syama ya, bahagia. Di sini kita akan mempelajari kriteria Rasulullah SAW. Dari segi lahiriahnya, bagaimana bentuk muka Rasulullah, bagaimana bentuk alisnya, bagaimana bentuk hidungnya, bagaimana jantungnya Rasulullah SAW, bagaimana poster tubuhnya Rasulullah SAW. Kita akan mendengar pembahasan yang agak sedikit aneh, mungkin baru pertama kali kita dengar. Tahu-tahunya Rasulullah itu badannya kekar ya Tuhan. Kalau orang apa namanya olahraga itu masuk apa namanya? Gym gitu. Badannya apa namanya kalau bahasa ini? Iya. Kayak roti apa tuh? Roti apa ya bahasanya? Roti belah. Roti sobek. Iya, kayak roti sobek. Rasulullah SAW perutnya baginda itu kayak roti sobek ya Pak. Begitu. Ada 2 lengkukan. Dalam riwayat 3 lengkukan. Dalam riwayat 4 lengkukan. Biasanya 2 lengkukan di atas di bawah sarung, itu nggak kelihatan. 2 lengkukan senantiasa terlihat. Itu bagaimana poster badan Nabi Muhammad SAW. Berotot baginda SAW. Nah begitu. Bagaimana poster mukanya? Bagaimana rambut baginda? Seberapa panjang rambutnya? Yang heboh, yang latarnya Nabi SAW rambutnya panjang. Nah dulu dibahas di sini. Gimana ceritanya panjangnya rambut Nabi SAW? Dan apakah itu senantiasa atau katakan yang sengaja? Nabi SAW pakai henna, pakai pacar. Gimana cara pakai pacarnya di janggutnya? Nah itu dia. Perihal pakaian Rasulullah SAW. Rasulullah pakai apa sih? Pakai tekli, jubah, imamah. Atau apa yang dia pakai Nabi SAW? Kalau pakai gamisnya kayak gamis apa? Kalau zaman sekarang pakai gamis kayak gamis Saudi kan, kerahnya panjang gitu ini. Atau kayak gamis Emirat yang nggak ada kerahnya di sini. Ini semua dibahas di sini. Panjang gamis Nabi SAW bagaimana? Ini semua perihal lahiriah ya ikhwan. Makanan Nabi Muhammad SAW juga dibahas di sini. Makanan pokoknya apa? Pernahkah Nabi makan nasi? Pernah nggak makan ikan? Pernahkah makan semangka? Buah apa yang pernah dimakan Nabi SAW? Nah, ini semua dibahas di sini. Dan apa makanan favorit bagi SAW? Ini semua perkara lahiriah ya. Yang lebih hebat dari itu perkara batiniahnya. Dibahas sifat tawadhu'nya Rasulullah SAW. Bagaimana sifat tawadhu'? Beberapa cerita-cerita yang menunjukkan tawadhu'nya baginda SAW. Sifat hilangnya lemah lembutnya Rasulullah SAW. Bagaimana sifat Rasulullah SAW ketika menangani perselisihan antara istri-istrinya? Itu
pernah terjadi cekcok antara dua istri Rasulullah SAW sampai timpuk-timpukan piring. Itu terjadi ya kawan, jangan heran kalau seandainya yang punya istri lebih dari satu. Rasulullah pun begitu, istrinya pernah terjadi perselisihan sampai apa namanya ini piring itu sampai lauk-lauknya dilemparin ke muka yang satunya, yang istrinya lemparin ke muka yang satunya. Nah, Rasulullah suruh balas, dia balasnya yang timur-timuran di depan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa menyikapi itu? Dibahas di sini semua ya Pak. Keseharian baginda dengan keluarganya, keseharian baginda dengan anak cucunya, dengan Sayyidina Hasan betapa dekat dengan Nabi SAW. Dan semua dikatakan dibahas di sini. Nah, ini namanya ilmu khusus, namanya ilmu utama syama'il. Di sini nggak membahas masalah sejarah. Ini terjadi pada tahun sekian. Pada tahun sekian itu apa yang terjadi di Perang Badar, tahun kedua apa yang terjadi di Perang Badar. Enggak, itu ilmu sirah itu dibahas. Tapi kalau ilmu syama'il yang membahas peristiwa. Yang membahas peristiwa, dia hanya membahas kriteria jasmani dan rohani Rasulullah SAW. Nah, sebelum kita mulai mengkaji ke dalam kitab ini, pertama kita akan membaca kitab namanya Wasailul Usul ila Syama'il Rasul. Oke. Perihal kitab Syama'il ini, kalau seandainya kita membahas dari segi sejarah ilmu Syama'il, itu mulai dari Imam Ibnu Ishaq ma'ruf. Imam Ibnu Ishaq dalam beberapa kitabnya sudah mulai mengarah kitab yang dikhususkan dengan nama Syama'il. Ma'ruf ini mungkin tidak heran lagi nama Ibnu Ishaq. Beliau ini adalah pencetus kitab sirah dalam kitabnya Al-Maghazi. Ma'ruf menjadi rujukan utama dalam ilmu sirah. Beliau juga mengarah kitab tentang Syama'il. Nah, setelah itu ada beberapa muhadditsin yang mengkhususkan kitab dalam ilmu Syama'il ini yang paling ngetren kita dalam ilmu Syama'il, walaupun itu tidak besar tapi menjadi rujukan kita kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dari Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Al-Hafidz At-Tirmidzi mengarang kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu senantiasa dibaca ya di mana-mana. Enggak terus kitabnya memang. Kitab Syama'il Muhammadiyah itulah menjadi referensi utama dalam kitab yang kita akan baca ini, menjadi rujukan utama. Dan semua kitab yang setelah Syama'il Tirmidzi semua merujuk kitab Syama'il Tirmidzi itu. Ala kulli hal, itu kita mutaqaddimin yang senantiasa dibaca sampai sekarang. Datanglah Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani, pengarang kitab Wasailul Usul ini. Beliau mengumpulkan semua yang diletakkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya, dan beliau menyusun dengan susunan yang lebih rapi, dan juga beliau menyempurnakan ya Pak. Dan juga beliau menjelaskan beberapa lafaz hadis yang agak kurang jelas dalam Syama'il Tirmidzi. Maka beliau tulislah kitab ini namanya apa? Wasailul Usul ila Syama'il Rasul. Pengarang kitab Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu belum lama meninggalnya, masih ada kok sampai sekarang masih ada fotonya. Yang aslinya beliau dari Syam, dari Suriah. Beliau juga pernah tinggal lama di kota Hijaz, dan beliau juga lama pernah menjadi muftinya Kuwait waktu beberapa zaman yang dulu. Alhamdulillah. Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kebiasaan kita ya Pak, sedikit kita menjelaskan tentang sanad. Ya, kalau kita baca kitab biasanya ditanya, nanti belajar ini siapa? Guru ini siapa dalam kitab ini? Tuh guru ngambil kitab dari mana? Nah itu ya Pak. Inilah pentingnya sanad. Ya, banyak orang sekarang main buka kitab, main ngajar, padahal dia belum pernah belajar kitab itu. Ya. Pun kalau dia pernah belajar, gurunya mungkin baca sendiri langsung main ngajar aja. Oh enggak ya Pak. Keutamaan thariqah kita, keutamaan jalan kita tidak ada satu kalimat pun melainkan itu bersanad. Apalagi kita. Jadi Imam Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in dari Abdullah bin Mubarak berkata, "Laula al-isnad lagana man syaa ma syaa." Kalau bukan karena ilmu sanad, maka orang-orang bakal akan ngomong semau-maunya. Dan dia akan ngomong apa aja, terserah dia. Tapi gara-gara sanad, itu dari mana ambil kata ini? Apa sanadmu? Dari mana sanadmu? Ini berkata penting. Nah itulah keutamaan thariqah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Terus kelompok-kelompok lain, kelompok tetangga-tetangga lain kurang mementingkan masalah sanad ini. Kalau tanya itu belajar kitabnya dari mana? Oke. Fakir dalam kitab Wasailul Usul ini mengambil dari 3 seorang syuyukh. Nah, pertama
Bani Syihr bin Rumah Ali bin Abdullah Al-Aidrus, yang beliau belajar sama Habib Umar langsung. Kemudian pas kita di kota Tarim, kita juga belajar langsung dengan Syekh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Jadi menurutnya kan Syekh Habib Umar. Oke. Apa namanya? Jadi juga tadi belajar kita ini dari Ainul Karim Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syahab. Ainul Karim. Habib Umar dan Abdullah bin Syahab kedua ini belajar dari abadnya Habib Abdullah bin Syahab, Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali bin Syahab. Yang mana beliau itu belajar langsung dari pengarang kitab ini. Ketika beliau naik haji dan lama beberapa bulan di Mekah sana, beliau belajar langsung dengan pengarang kitab ini, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Jadi di antara Al-Faqir, di antara saya dan pengarang kitab ini ada dua orang, Habib Umar dan Syekh Muhammad, dan juga Habib Abdullah dan Syekh Muhammad. Langsung Syekh Muhammad yang belajar dari Sahihul Kitab. Nah, itu adalah sanad ke kitab Al-Wasail Al-Usul. Kemudian dari Syekh Muhammad Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, sanad beliau kemana? Ke Syama'il Tirmidzi, itu banyak ya kawan, disebutkan dalam kitabnya. Ada kitab Fan min Funun Hadis, salah satu daripada fan hadis namanya Tabat. Tabat dari mana? Apa namanya? Kita khusus membahas masalah sanad-sanad keilmuan. Disebut gerakan banyak sekali. Kalau sanad kita ke Syama'il Tirmidzi itu banyak. Dari kitabnya Sayyid Ibn Umar dan juga dari kitabnya Sayyid Ibn Salim bin Abdullah Syatiri dalam kitabnya Nafal Muskil Aqili fi Tabat Syatiri menerangkan beberapa banyak jalur yang menyampaikan ke kitab Syama'il Tirmidzi. Ala kulli hal, sekarang kita baca Wasail Usul ila Syama'il Rasul. Jelas itu sanadnya begitu ya Bapak. Dan memang Indonesia belum lama dan senantiasa dalam ilmu sanad, dalam hadis itu mempunyai tokoh-tokoh yang luar biasa ya Pak. Indonesia ini bukan cuma di Indonesia saja, mendunia. Tokoh-tokoh Indonesia yang mempunyai sanad keilmuan itu mendunia. Semua pasti pernah mendengar Syekh julukannya Muslim dunia, Muslim penghulu sanadnya sedunia, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Dari mana? Dari Padang. Dari Muhammad Yasin Al-Fadani. Dari kecil beliau tinggal di Mekah dan Masya Allah mengambil sanad banyak dan itu jadi rujukan pada zamannya. Sekarang kebanyakan sanad-sanad hadis kembali ke beliau, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, orang Indonesia, orang Padang. Nah, sebelumnya sedikit ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau juga jadi rujukan sanad pada zamannya di Mekah juga. Pengarang kitab Nahat Syatul Warqah. Baru-baru ini Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, muhaddis yang ma'ruf. Kalau kita berhubungan dengan orang-orang muhaddis di zaman sekarang, pasti mereka nyebutin Habib Salim bin Jindan, Muslimnya Indonesia. Guru dari guru-guru kita dari Salah Al-Bumariyah dari Maroko, yang dari Mesir, pasti merujuk ini. Nanyain Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Nanti ada Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh yang menjadi rujukan, bukan cuma tokoh tenar, enggak, bahkan tokoh rujukan dalam ilmu hadis, dalam ilmu sanad itu. Alhamdulillah. Kemudian kalau kita bahas masalah sanad. Nah, ini ada kita akan masuk bismillah ke mobil kita Wasail Usul ila Syama'il Rasul. Di sini dalam mukadimah ini Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani menerangkan teman seperti biasa basmalah, alhamdulillah, kemudian syahadat, kemudian salawat, kemudian beliau jelaskan kenapa beliau karang kitab ini. Karena beliau karang kitab ini dengan mukadimah yang panjang, kemudian baru kita masuk ke bab. Juga beliau sebutkan referensi Al-Maraji. Beliau ringkas kita ini dari bab apa sih? Kita ingin sebutkan beberapa referensi beliau. Tertera di sini ada 13 kitab menjadi rujukan beliau ketika mengarang kitab Wasail Usul ini. Kemudian beliau sebutkan Fahras dan terisi, langsung beliau masuk ke Al-Muqaddimah. Ini kayaknya kitabnya dijual nggak? Dijual, ada yang jual. Baru saya langsung makawat. Ya, kalau barang-barang kita yang kitabnya lebih enak. Kalau antara bulan depan barang-barangnya kita artiin satu-satu kayak yang ini. Jadi ngaji beneran jadinya. Iya. Sayang kalau cuma hadir masuk kanan, insya Allah keluar kiri enggak, masuk ke hati insya Allah. Tapi kalau seandainya ada kenang-kenangannya di kitabnya, wah, lebih luar biasa lagi kata ya Pak. Ya, kalau ulama sama ya Pak, biasanya sebelum mereka
ويجب اعتراف ويجب أنها المتابعة والدوام المشاهد على هذه وكل ما صلى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bihi wa barakatuhu wa ridha ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah wa yudahi karamah. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalqi ajma'in. Beliau memulai kitab ini seperti biasa dengan basmalah dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tamat. Seringkali kita mendengar ya Pak, dalam beberapa ilmu ketika dibahas syarah penjelasan tentang basmalah, kenapa si musannif memulai kita dengan Bismillahirrahmanirrahim? Biasanya yang sering kita dengar, oh iya ada hadisnya, ya enggak? Ada hadisnya. Apa hadisnya itu? Doa doa kullu amrin bi balin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqwa. Tiap-tiap perkara yang dianggap penting oleh syariat, bila mana perkara itu tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu kurang. Kemudian dia merupakan seakan-akan orang yang buntung, tangannya putus, dan seakan-akan manusia yang terkena penyakit kusta, dan seakan-akan abtar itu makhluk hewan yang terputus buntutnya. Maksudnya bukan hewan sembarangan di sini, burung merak yang terputus buntutnya. Burung merak kan keren tuh. Tapi kita potong buntutnya jadi apa nih? Jadi ayam. Ya enggak dihargainya lagi. Begitulah perihal bila mana perihal yang dianggap penting oleh syariat, bila mana enggak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kayak gitu kurangnya. Ini hadis sering kita dengar ya Pak. Yang pertama, ya enggak. Juga perihal yang kedua, kita memulai kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iktidaan kita mentauladani Al-Quran, karena Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga alhamdulillah setelahnya. Kalau yang perihal yang kedua ini dimulainya Al-Quran dengan Bismillah itu jelas. Tapi yang pertama tadi, hadis yang mengatakan tiap-tiap perkara yang tidak dimulai, tiap-tiap perkara yang penting oleh agama yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu tidak sempurna. Sedikit di sini kita akan menyinggung masalah hadis ini. Soalnya sering dibahas dan perlu ada sedikit tanbih di sini. Ada hadis ini Quran dan ibadah, ya. Itu ada yang beberapa ulama yang meriwayatkannya. Bukannya di Hadis, Imam Al-Baihaqi meriwayatkannya, bukan. Tapi kalau kita teliti dari segi sanad hadis itu hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Bahkan bukan hanya dhaif. Dhaif banget. Sampai bisa masuk ke derajat maudhu. Dahulu ada seorang muhaddits yang bernama Al-Imam Ahmad bin Siddiq Al-Umari. Ya, beliau itu memang ahli hadis. Itu julukannya Khatimul Muhadditsin, Ahmad bin Siddiq Al-Umari. Beliau ini surat-suratan sama saya sendiri. Beliau agak heran dengan perkataan fuqaha, perkataan ahli fikih, yang menyatakan ini hadis masyhur, ya enggak? Hadis yang ma'ruf. Sebagian mengabarkan kalau hadis menjadi hadis hasan. Ini dikomen oleh beliau. Nah, inti kalau mau mengambil suatu ilmu, ambil dari pakarnya. Mau mengambil ilmu hadis, mau mengambil sanad daripada hadis itu, hukum daripada hadis itu hadis hasankah, hadis sahihkah? Jangan diambil dari kitab fikih, ambillah dari kitab hadis. Begitu pula sebaliknya, kalau seandainya mau ngambil hukum fikih, jangan ambil dari kitab syarah hadis, ambil dari kitab fikih langsung. Begitu. Mau tahu kita asbabun nuzul, makna kalimat ayat, ambil dari tafsir. Mau tahu sirah, jangan ambil dari tafsir, kembali ke kitab sirah. Ya, tiap itu ada pakarnya ya, Pak. Banyak sekarang kekeliruan. Kita menghukumi hadis ini hadis hasan. Disebutkan oleh Imam Fulan dan Imam Fulan dalam kitabnya, kita apa? Kita fikih ini. Diketawain ini sama ulama hadis. Inti ngambil masalah hadis tapi dari kitab fikih. Itu yang banyak terjadi ya, Pak. Seperti perihalnya hadis ini, hadis perlu ambil dibal.
Itu banyak daripada fuqaha yang mengatakan itu adalah hadis hasan. Tapi pas kita merujuk ke ulama hadis itu sendiri, itu mereka sepakat ini hadis-hadis yang dhaif. Bahkan bukan hanya dhaif saja, mauquf. Itu Imam Ahmad bin Sudi al-Umari ketika beliau meneliti hadis ini, dan beliau lihat ini hadis yang dhaif. Karena walaupun itu sanadnya banyak, tapi kembali ke seorang rawi yang bernama Abdul Ghafir. Nah, dari rawi itu ke matan hadis itu ada beberapa orang yang dinobatkan sebagai waqo'. Waqo' itu pemalsu hadis. Kalau seandainya ada satu saja cukup untuk menjadi dhaif. Bukan itu, tapi dua maksudnya. Dan tiap sanadnya merujuk ke dua rawi itu. Nah, apa namanya? Beliau mengarang kitab akhirnya namanya As-Sawa'ibul Munazzalah. As-Sawa'ibul Munazzalah ala man sahaha hadits basmalah. Dalam kitab itu beliau mengatakan ini hadis-hadis dhaif. Namanya keren. Kalau biasanya kalau orang sudah dengar hadis, jadi namanya kalimat-kalimat yang keluar dari ini kasar biasanya. Judul kitabnya pun kasar. Namanya kan As-Sawa'ibul Munazzalah. Sawa'ib artinya petir. Petir yang menyampaikan kepada orang yang berpendapat bahwasanya hadis ini hadis yang sahih. As-Sawa'ibul Munazzalah ala man sahaha hadits basmalah. Itu beliau dalam kitab itu menobatkan yang hadis yang dhaif. Tapi berapa tahun kemudian beliau merojaah lagi. Tahu-tahunya bukan dhaif. Itu maudu'. Maudu' dhaif. Akhirnya beliau mengarang kitab lagi yang lebih hebat namanya Al-Isti'adah wal Hasbalah mimman sahaha hadits basmalah. Itu ada di pada sekarang. Bagus kalau orang yang belajar ilmu mustalah hadis untuk mempraktekkan ilmu mustalah hadis lewat itu. Al-Isti'adah wal Hasbalah mimman sahaha hadits basmalah. Itu jelas sekali itu Pak. Banyak orang memutarbalikkan fakta dengan menukil kalamnya Imam Ibnu Shalah atau kalam Imam Nawawi atau kalam Imam As-Suyuti yang mentasbihkan ataupun menghasankan hadis ini. Tenang. Itu logik. Ini hadis ada banyak riwayatnya. Ada riwayat Bismillah, ada riwayat Hamdalah. Kebanyakan kalam yang dimaksud oleh Imam Nawawi dan Imam Ibnu Shalah itu ketika mereka membahas hadis ini, mereka tidak membahas hadis riwayat Basmalah, mereka membahas hadis riwayat Hamdalah. Kullu amrin tibahi, lalu da'utu bilhamdilillah. Itu riwayat yang hasan. Betul. Nah, tapi kalau riwayat yang Bismillah itu sangat dhaif. Berhakal itu. Aku ini pemahamannya banyak masalah. Ringkasannya, kalau seandainya kita mau mengambil dalil, maka ambillah dalil yang kuat. Nah, bukan perihal ini masalah fadhail amal kita bisa mengamalkan hadis yang dhaif. Itu disyaratkan ya kawan. Ketika kita mau mengamalkan hadis yang dhaif untuk fadhail amal, di antara syarat hal makruh di Tadrib An-Nawawi, Tadrib Ar-Rawi dan sebagainya sudah bersalah dijelaskan bahwasanya untuk mengamalkan hadis yang dhaif disyaratkan alla yashtadda dha'fu. Enggak boleh kebangetan lemahnya. Kalau itu dhaif banget, kebangetan lemahnya enggak boleh diamali walaupun itu buat fadhail amal seperti perihal hadis ini. Qur'an yang dibalik. Jadi gimana? Kalau seandainya kita mau mengambil dalil bahwasanya disunahkan memulai kita dengan bismillah, jangan pakai dalil Qur'an yang dibalik. Kita punya hadis yang sahih. Yang sahih, bahkan para ulama itu sudah balam tawatur. Hadis apa? Hadis fi'li. Hadis Nabi SAW. Ketika baginda memulai menulis surat untuk raja-raja yang di zamannya, Raja Kaisar, Raja Mugaudis, Raja Mesir, Raja Rum. Ketika baginda SAW menulis surat itu, baginda mulai dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila pada siapa yang tanya? Kisra Ali Al-Furus ataupun Mugaudis Ali Kibus. Jadi Rasulullah menerangkan Bismillahirrahmanirrahim di awal suratnya itu hadis yang sahih. Nah dari sini kita bisa petik bahwasanya disunahkan memulai kita dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan hadis yang sahih, ini lebih afdal daripada kita mengambil hadis kullu amrin dzikrin ila akhir hadis. Begitu ya Pak. Ambillah hadis yang jelas, ambillah hadis yang sahih. Soalnya sallu ala nabi. Allahumma shalli ala sayyidina. Penting referensi dalam keilmuan itu penting ya Pak. Terutama di akhir zaman ini, kalau seandainya kita tidak mempunyai standar dalam ilmu atau dalam rujukan yang jelas, akhirnya kita menjadi bahan protesan orang-orang. Kuatkanlah darimu, kuatkan masalahmu, dan jangan takut. Apalagi kita harus jamaah itu gudangnya hadis, gudangnya dalil. Jangan takut
setiap pekerjaan, setiap amal yang kita buat, entah itu rutinitas sudah menjadi adat istiadat, itu ada semua dari ini. Tinggal kita mengkaji, kita bertanya, boleh kita jawab. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulailah kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pema'ruf. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Pembahasan Bismillah pembahasan yang panjang ya Pak. Dan tiap-tiap ilmu mereka mempunyai pembahasan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita belajar nahwu contohnya, ulama nahwu mempunyai i'rab yang banyak di Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim ada berapa wajah? Ada 9 wajah untuk i'rabnya. 7 yang boleh, 2 yang enggak. Bismillah itu pun ba-nya harfu jar, ini harfu jar asli atau harfu jar ke asli. Caranya ramai gimana? Ini mubtada atau jadi ilmu muta'alliq. Kalau itu muta'alliqnya kan panjang pembahasan ilmu nahwu. Ilmu nahwu situ. Dalam ilmu sharaf pun mempunyai bahasan yang luar biasa di sini. Bismi kalimat ism itu dari mana diambilnya? Daripada sumuka atau daripada sima. Indal basriyin daripada sumu. Indal kufiyin daripada sima. Perdebatan antara Basri dan Kufi atau bisa lihat dalam kitab namanya kalangan kitab Ibnul Ambari. Di situ beliau menjelaskan khilaf antara Basri al-insaf namanya. Al-insaf fi bayan asbabul khilaf. 2 jilid tebal. Ilmu nahwu dan sharaf. Anda bisa lihat perdebatan antara Basri dan Kufi dalam merujuk dari merujukan kalimat isim itu dari mana? Banyak lagi bahasanya itu ilmu sharaf. Juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ini sifat apa ini sudah musyabahah kan? Dari mana diambil itu bahasa mukharraj. Oke. Dalam pembahasan ilmu balaghah juga panjang lagi pembahasan. Tiap-tiap ilmu mempunyai pembahasan dalam Bismillahirrahmanirrahim ini. Dan memang karena Bismillahirrahmanirrahim ini adalah intisari ya kok. Banyak kalau Baijuri, yang Baijuri menyebutkan dalam asyirnya, enggak. Semua kitab yang Allah telah pernah turunkan ke muka bumi ini, Taurat, Zabur, Injil, dan suhuf-suhuf yang lainnya, itu semua diringkas oleh Al-Quran. Ringkasannya semua dari Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah ringkasan semua kitab-kitab yang pernah Allah telah turunkan. Dan Al-Quran itu dari awal sampai akhir intisarinya ada di surat Al-Fatihah. Al-Quran, semua Al-Quran intisarinya ada di surat Al-Fatihah. Itu intisari Al-Quran semua. Dan Al-Fatihah itu ya, intisarinya ada di ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Maka nggak heran kalau seandainya Bismillahirrahmanirrahim pembahasannya panjang lebar karena ini adalah intisari dari Al-Fatihah, yang mana dia adalah intisari dari Al-Quran, yang mana dia adalah intisari dari semua kitab yang Allah telah turunkan. Yang paling panjang pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun Bismillahirrahmanirrahim itu titik utamanya ada di huruf pertamanya, huruf ba, bi itu. Huruf bi yang di Bismillahirrahmanirrahim banyak rahasianya. Pernah kita bahas di musola itu waktu itu kan. Huruf ba-nya itu bi. Bi itu juga rahasianya di titiknya. Titik yang mana itu? Titik yang bawah itu, bukan? Titik yang pertama kali itu mau nulis ba. Dari atas tidak tak titik pertama itu. Itu adalah titiknya Bismillahirrahmanirrahim. Titik yang mempunyai rahasia dari huruf ba. Yang mana ba adalah rahasia daripada Bismillahirrahmanirrahim. Yang terus itu rahasia kok. Ini nggak heran kalau kita mendengar Sayyidina karena Allah wajah. Sayyidina Ali berkata, kalau seandainya aku membahas rahasia yang tersembunyi dalam titik yang ada di huruf ba dalam Bismillahirrahmanirrahim, maka aku akan bisa menulis kitab yang dibawa oleh 100 onta, berjilid-jilid, puluhan jilid kitab yang hanya membahas masalah titik yang ada di huruf ba. Ini siapa yang Sayyidina Ali radhiyallahu. Maka heran kalau saat ini kita mendengar hadis ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Ini memang apa namanya? Bab pintu daripada Madinatul Ilm. Wahai yang ada hadis ma'ruf. Seperti hadis dalam hadis ini hadis itu. Luas wawasan Imam Ali radhiyallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana wawasan itulah yang diwarisi oleh Ahlul Bait. Mungkin pernah ditanya oleh beberapa sahabat, di mana ada khasakum Rasulullah? Kalian ini para Ahlul Bait, emang Rasulullah ngasih kalian khususnya apa sih? Ada khususnya? Saya bilang enggak, kami tidak punya khususnya sama sekali, melainkan pemahaman yang Allah Taala berikan kepada kami dalam kitabnya. Pemahaman yang Allah Taala berikan kepada kami dalam kitab. Makanya kalau kita melihat tafsir, membaca
tafsir dari untayan mutiaranya daripada sulala atau burian kok lain rasanya. Dan ini khususnya mereka dalam pemahaman Al-Quran itu apa? Tentu kita bahas itu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas gurunya Habib Al-Kafi yang membahas yaqul dalam perkataannya law takallamtu bi qawli ta'ala walladzi qaddara hada. Kalau seandainya aku membahas satu ayat dari firman Allah Ta'ala walladzi qaddara hada. Nah, dalam surat Al-A'la itu satu surat Al-A'la walladzi qaddara. Kalau seandainya aku membahas satu ayat itu saja, aku akan menguntaikan mutiara-mutiara makna itu dan aku akan suruh satu orang untuk nyatet. Dia capek ganti orang kedua, dia capek ganti orang ketiga, dan penulis sedunia akan kecapean dan senantiasa makna itu belum habis dari lisanku. Ganti-ganti yang satu nulis capek 2, 3, 5, 10 ribu juta sedunia orang ganti-gantian untuk didikte, untuk nyatet kalamnya Abu Bakar Al-Atas. Semua sedunia bakal kecapean dan terus masih ada lagi yang belum ditulis di situ. Satu ayat pada wala diqaddara ada. Al-Quran itu luar biasa ya, luar biasa Al-Quran itu. Tapi yang memahami luar biasaannya mereka yang memahaminya, ya. Mereka yang senantiasa membacanya. Belum paham itu dibaca dulu baru. Dari membaca itu baru sudah kelar semuanya. Makanya anak-anak muda sekarang yang mereka banyak mengiskalkan, banyak muskilah di agama Islam, terutama yang liberalnya atau banyak ateisnya. Banyak ditanya oleh pernah ditanya kepada Syekh Muhammad Sa'id Al-Mubi. Ketika beliau mau menjawab problem-problem yang anak muda itu, masalah liberalis, masalah ateis, beliau bilang kayak gini, sebenarnya solusinya satu. Kalian ini satu semua, nggak perlu aku menjawab satu demi satu problematika yang kalian katakan sekarang. Enggak, kuncinya satu. Ente baca Al-Quran dan renungin dan ada jamin. Pas ente akan betul baca Al-Quran, ada jamin ini semua problematika, soal-soal yang di hati ente kegundahan tentang Islam semua akan terjawab. Kuncinya satu, renungi Al-Quran, renungi maka kelar semua, nggak ada lagi pertanyaan, nggak ada lagi muskilah, semua kelakon jadi Al-Quran. Karena jauhnya kita dari Al-Quran, timbullah masalah-masalah yang sebenarnya itu ada semua solusinya di Al-Quran. Sallu ala Nabi. Jadi kita terjadi Bismillahirrahmanirrahim. Banyak ikhwan, keutamaan Bismillahirrahmanirrahim banyak. Apa namanya? Kalau itu mau ngapa-ngapain di antara amal yang bisa kita amalkan dari sekarang ini, kita mulai dengan kalau mau ngapain aja, mau buka pintu baca Bismillah, ya enggak? Mau minum jangan lupa baca Bismillah, mau makan baca Bismillah. Dan Allah Taala akan melindungimu, wahai jika engkau senantiasa baca Bismillah. Ini pernah ada cerita ada seorang perempuan, dia rutin baca Bismillah terus, sedikit Bismillah, buka apa tuh, buka almari jadi Bismillah, masak Bismillah. Nggak dikit-dikit Bismillahirrahmanirrahim. Sampai suaminya gedeng. Jadi Bismillah. Bilang sama istrinya, sama ibu, apa sih? Bismillah terus. Oh iya bang, bagus nih katanya. Ada kita dari buru-buru katanya kalau ada racun, kalau ada masalah, kalau ada yang nggak benar dalam lemari itu, biar pakai Bismillah kelar semua. Tenang aja. Masa ini? Iya katanya sih gitu. Percaya. Jadi sibuk yakin. Ada suaminya Mesir mau ngerjain. Kayak biasa di tiap hari nyari nafkah, balik ke rumah bawa nafkah kan buat istrinya itu buat masak. Suatu hari dia mau ngerjain si istrinya ini. Dibawa kresek kayak biasa, kresek makanan. Tapi kali ini isinya bukan makanan, diisiin apa namanya? Ular. Karung gitu, diisi ular karung. Coba kita lihat gimana. Kayak biasa datang ngasih si suami ini ke rumah, ngasih ini. Oh ibu makanan buat hari ini. Oh masuk si ibu. Pas di dapur kayak biasa, Bismillahirrahmanirrahim. Dia buka dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teriak si ibu itu. Teriak. Bapaknya sudah nih anak pasti kan. Bapaknya nungguin dua. Teriak si ibu. Datang si bapaknya. Ada apa? Dapat uang? Dapat dari mana ini? Emang apaan? Coba lihat. Masya Allah. Coba lihat. Apaan? Pas dia buka tuh karung. Padahal dia sendiri yang ngisi ular deh. Berubah jadi emas, ya Pak. Jadi emas, kepingan emas. Istri itu kan Pak, dari mana ini? Ini benar emas. Malu ada si Bapak itu, dan nangis minta maaf. Katanya ibu benar berarti, Masya Allah. Ini semua berkat Bismillahnya ibu tadi. Ini sih isinya ular. Tapi gara-gara Bismillahnya tadi berubah itu ya Pak. Ini semua banyak ya Pak. Dan tapi itu kuncinya satu ya, kuncinya yakin. Kuncinya ya yakin. Kita yakin, pas baca Bismillah langsung. Sayyidina Khalid bin Walid, seorang sahabat yang ma'ruf, panglima perang, yang kenal, ya kan? Khalid bin Walid. Ketika beliau dalam perjalanan perangnya, perang menang, Masya Allah luar biasa. Akhirnya beliau ke suatu daerah dan beliau mau merangin daerah itu untuk biar mereka masuk Islam. Akhirnya diundang sama rajanya, raja di daerah itu. Raja bilang begini, ini deh, gak usah perang-perangan gitu. Ini punya solusi. Tawarin negosiasi. Apa? Dia tawarin ke Sayyidina Khalid bin Walid sama beberapa sahabat. Ada punya racun yang mematikan. Kenapa? Dia minum racun. Kalau seandainya tidak mati, saya dan semua rakyat saya masuk Islam. Tapi kalau seandainya dia mati, jadi kelar. Dia mati, wajibnya prajurit nggak boleh masuk ke kami. Itu tawarannya. Saya Khalid bin Walid musyawarah dengan sahabat-sahabat kalian gimana nih? Tawaran memberikan ini. Semua sahabat bilang jangan terima. Bahaya. Jadi kalau mati gimana kita? Tapi tetap Sayyidina Khalid maju dan beliau menerima tawaran itu. Siap, aku menerima. Aku akan melatih rumah ini. Kalau aku nggak mati, inti dan semua prajurit dan semua rakyat wajib masuk Islam. Jadi kalau aku mati ya sudah, semua prajurit itu bakal balik. Sahabat marah ya kok. Mulailah Sayyidina Khalid bin Walid mengambil racun itu dan beliau bilang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Beliau bilang kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un wala yasam wa huwa sami'ul. Nah itu dia. Jadi kita baca di mana? Di mana itu kan? Di rotet tadi ini kan. Mulai beliau minum racun itu. Wah, kita gue ini mana reaksinya? Biasa, enjoy. Bapak raja itu nih mau, ini benar. Ini nanti umatnya kan mau gitu. Nanti mana bisa ya? Kan sekarang baca aja. Bismillah aja, ambil Islam. Entah kan katanya, salah racun. Berarti salah katanya. Tentu. Dia balik lagi ngasih racun yang sama. Kita racun yang matikan. Minum lagi katanya. Bismillah. Katanya. Datang sama kulit. Baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minum lagi dua. Enggak mati nanti juga. Akhirnya benar. Itu mana jadi dia? Akhirnya dia Bismillah dengan terpaksa masuklah raja itu ke dalam Islam. Dan dia memerintahkan semua lainnya masuk Islam. Tapi akhirnya Masya Allah jadi lagi Islam. Ya semua gara-gara kan? Gara-gara Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan dicoba-coba ya. Jadi gampang-gampang racun baca Bismillah. Kenapa? Lainnya keyakinan ya Evan. Kalau kita sudah punya keyakinan kayak beliau, Bismillah siap tak apa. Makanya ada cerita di sini. Sama juga tentang Bismillahirrahmanirrahim juga. Ada pengajian kayak gini, pengajian. Ustadz ini waktu itu pas membahas tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Cerita itu, ceritanya Pak Mali cerita. Kalau mau ngapain aja, baca Bismillah ente bisa. Mau ngapain aja. Ada orang awam, orang biasa hadir majelis itu. Kebetulan rumahnya jauh. Diambil dengan kuat faedah itu luar biasa.
di apa namanya pas di balik dari pengajian itu, nah antara rumahnya dan pengajian itu ada sungai. Biasanya dia pakai sombong, pakai perahu. Karena yang praktek sekarang. Tadi katanya dia mau ngapain aja pakai bismillah, bisa. Ya udah dia mau jalan dia ke sungai sekarang. Tapi yakin ya kok. Ini kuncinya satu, yakin. Nah, makanya keyakinan adalah hal yang paling mahal yang pernah Allah turunkan dari langit. Keyakinan. Al-yakin a'adzu syai' anzal Allah ta'ala minas sama'. Keyakinan. Yakin ini rajul, ini orang yakin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan benar. Oh, enak katanya bisa jalan itu sungai. Balik ke rumahnya jalan di atas sungai, pakai perahu lagi. Minggu setelahnya mau hadir majelis taklim, kayak gitu lagi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Iya kan sudah kalau pengajian di seberang sono, dia ngapain pakai bismillahirrahmanirrahim jalan di atas sungai. Udah kayak jadi rutinitas. Ya ini kayak gitu, udah biasa. Suatu hari dia ada acara di rumahnya, ada tasyakuran di rumahnya. Dia mau undang pusatnya itu, tadi dia mau undang semua ashabul majlis, semua teman-teman di majlis ini mau diundang semua dia ke acaranya. Jadi habis pengajian selesai dia datang, Ustaz, hari ini ada tasyakuran di rumah Ustaz, terkongkol Ustaz sama semuanya nih, ashabul majlis semuanya undang di rumah. Oh marhaba ya Akhir. Pergi bareng. Kelar majelis ini bareng-bareng kepada nyampe di sungai. Enggak disiarin perahu sama orang ini. Dia mau ngusapnya. Rumahnya di mana? Di sana. Loh, gimana kita nyebrang?